politik masih seputar pilkada. Kali ini kita akan membahas persiapan pilkada di Kabupaten Indragiri Hulu yang tahun ini sangat istimewa karena ini untuk pertama kalinya di Riau, Ibu ya, di Riau. Di Riau juga kali pertama kali ya? Tidak, perseorangan dulu Pekanbaru ada. Ada ya? Di Indo ada calon perseorangan, tidak hanya satu, bahkan dua, gitu Bu ya. Dan bersama kami sudah ada Ibu Yeni Mayerida, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Selamat datang Bu, terima kasih telah sampai di studio kami. Iya, terima Ya. kasih. Ibu, saya dengar sebelum kita masuk bahas tadi itu kemarin terdengar ada kebakaran Bu ya? Iya, ini hasilnya saya agak pilek sedikit. Oh gitu ya. Ya, kami tetangga sebelah sih, gudang farmasi berjarak 1 meter dari kantor KPU. Kemarin itu ada kebakaran habis sih, tapi alhamdulillah kantor KPU Ibu selamat. Selamat ya. Nggak sampai, sempat dijilat sedikit, untungnya kemarin kebakaran cepat datang. Kalau telat 5 menit aja mungkin kena juga kantornya. Dan bisa berabe Bu ya. Iya. Iya, karena kebetulan waktu itu esok harinya akan diadakan pleno Bu ya. Iya. Pleno rekapitulasi verifikasi faktual untuk calon perseorangan yang pasangan kedua Bu ya. Kan, jadi tanggal 21 Agustus itu sesuai dengan PKPU 5 tahapan terakhir untuk rekapitulasi dukungan hasil perbaikan namanya. Tanggal 21 di jadwal kami itu jam 9. Tapi karena ada musibah itu kami reschedule jadi jam 2 karena harus hari itu dilaksanakan. Tanggal 21 itu hari terakhir sesuai dengan PKPU-nya. Ya, syukurlah dokumen-dokumennya selamat. Walaupun Bu Yeni dengan para komisioner harus begadang sampai jam berapa Bu? Kalau saya jam 2 udah pulang, tapi teman-teman komisioner ada yang sampai jam 3 sampai pagi karena dokumen kan di luar semua. Yang menjadi yang diutamakan oleh teman-teman salah satunya adalah formulir dukungan B1 KWK perseorangan untuk perbaikan. Itu menjadi fokus dan alhamdulillah pemerintah setempat, Pak Kapolres sudah turun langsung menjaga dan menyampaikan ke kami, menurunkan juga para personilnya untuk menjaga dokumen yang ada di luar pada saat itu. Nah, itulah perjuangan dari Bu Yeni dan para komisioner di KPU Inhu dalam melaksanakan menyiapkan pilkada Inhu kali ini. Nah, kita cerita tentang persiapan-persiapan yang sekarang Bu ya. Sejauh ini seperti apa selain dari insiden dari persiapan dalam melaksanakan pilkada Inhu, terutama dari sisi jalur perseorangannya nih Bu? Tadi kan sudah disampaikan untuk 9 kabupaten kota yang pilkada serentak yang disesuaikan tanggalnya dari tanggal 9 Desember 2020. Untuk Riau itu perseorangan kebetulan hanya ada di Indragiri Hulu. Untuk kami ini adalah pengalaman pertama. Ada jalur Bapaslon lewat jalur perseorangan dan itu 2 orang. Tadi ada 2 orang sehingga karena hanya ada 1 di Ibu dan pertama kali tentu kami menjadi lebih concern untuk mempelajari dan bagaimana regulasi terkait tahap perpak ini berjalan sebaik mungkin sesuai dengan regulasi. Banyaklah yang dihadapi. Pertama mungkin karena tidak ada teman di sini yang dari 8 kabupaten kota yang lain, kita juga sharingnya selain dengan KPU provinsi juga dengan KPU kabupaten kota yang yang kebetulan juga ada jalur perseorangannya. Nah, pertama itu kita mulai pada bulan Februari, dan dihentikan karena ada masa pandemi. Mulai lagi action kemarin tanggal bulan Mei itu langsung kita verfak untuk verifikasi faktual namanya untuk jalur perseorangan sampai terakhir rekap di kabupaten itu di tanggal 21 Juli 2020. Pada saat itu yang dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan hanya 1 pasangan calon, yaitu Ibu Rezita Melani dan Bapak Junaidi Rahmat. Sementara pasangan Dr. Nur Hadi dan Kapten Purnawirawan Tony Sugianto SH itu kekurangan dukungan sekitar 2.600-an, sehingga diberikan kesempatan untuk perbaikan 2 kali kebutuhan. Dan alhamdulillah kami juga sudah melakukan tahapan perbaikannya dan Bapak Nur Hadi dan Kapten Purnawirawan memberikan dukungan perbaikan sekitar 9.000, tapi yang lolos tahap verifikasi administrasi hanya sekitar 7.000-an.
kami verifikasi faktual sekitar 7.000, dan tanggal 21 Agustus kemarin setelah berjenjang ya terakhir itu sudah dilakukan rekap untuk tingkat kabupaten, dan alhamdulillah Pak Dr. Nur Hadi dan Kapten Purnawirawan Tony Sugianto itu juga dinyatakan memenuhi syarat minimal dukungan, sehingga BA7 yang kami keluarkan namanya formulir BA7 untuk syarat dari perseorangan itu bisa digunakan untuk melakukan pendaftaran di tanggal 4 dan 6 September 2020. Ya, ini pengalaman pertama untuk jalan perseorangan ya. Apa yang dirasakan oleh Bu Yeni dan para komisioner? Ya, semacam tantangan atau perbedaan dengan yang biasa. Ini karena pengalaman pertama dan juga dua langsung itu kan, ini lebih bebannya di 2 kali ya. Banyak sih kalau tantangan pertama saya mungkin sebutnya dari sisi anggaran. Karena untuk Inhu sendiri kemarin anggaran kami termasuk yang paling minim. Perseorangan ini juga termasuk yang kami anggarkan sangat minim. Nah, sehingga keluhan kawan-kawan PPS yang saya dengar itu kami itu untuk tahap pertama kami harus melakukan verifikasi faktual itu sekitar 67.000 dukungan. Nah, itu PPS kita kan hanya 582 sesuai dengan regulasi, undang-undang dan PKPU-nya. Itu kan harus pintu ke pintu ditanyakan. Nah, kawan-kawan kita karena di Inhu ada beberapa kecamatan dan desa daerah sulit, itu mereka kesulitan dari sisi transport. Contoh saja saya contohkan, kebetulan saya ikut menemani kawan-kawan PPS Desa Ratau Langsat untuk melakukan verfak di saya lihat fotonya di naik apa ya? Dusun Pompong Sampan di Dusun Suit. Itu untuk mereka turun aja itu kita mengeluarkan biaya untuk kesana aja 1,2. 1,2. Iya, 1.200.000. Baru untuk pokoknya. Iya, dari mana kawan-kawan PPS itu dapat anggaran gitu kan? Nah, kalau mereka pakai honor mereka 1 bulan aja nggak cukup untuk mereka. Nah, itulah support yang kita sampaikan. Begitu juga yang di daerah pesajian. Karena yang PPS-nya tinggalnya misalnya agak di kota, sementara yang mereka lakukan verfak itu jaraknya hampir 40 km dari jarak mereka. Nah, itu juga yang menjadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan PPS. Nah, untuk daerah-daerah sebelum ini tentu kami harus membantu mereka dari sisi anggaran, khususnya di bidang di transport. Nah, itu mungkin tantangan dan berbagai kendala yang dihadapi oleh Inhu khususnya, tapi alhamdulillah dengan berkat kerjasama dengan kawan-kawan komisioner dan kami juga selalu berkonsultasi dengan KPU provinsi, kendala itu bisa kita atasi sehingga tahapan bisa berjalan sesuai dengan regulasi. Jadi terutama anggaran ya. Agak karena memang dari sisi honor juga saya rasa 8 kabupaten kota lain juga masih menggunakan anggaran yang lama, 1,8 untuk PPK-nya, PPS-nya di sekitaran 900-an. Sementara KPU RI sudah mengeluarkan sebenarnya anggaran itu di angka 2,2. Cuman ketika kami menyusun anggaran di bulan Oktober, regulasi belum turun. KPU kan tidak bisa membuat anggaran itu tanpa regulasinya. Jadi kami pun tidak berani. Nah, walaupun Bawaslu, teman kita Bawaslu sudah 2,2 itu anggarannya untuk panwascamnya gitu. Itu mungkin ada sedikit rintangannya di situ. Dengan 2 calon dari perseorangan berarti anggaran justru akan lebih membengkak lagi, dan itu dan itu mungkin nggak diperkirakan oleh Ibu dan kawan-kawan ya. Saya contohkan aja, kami waktu itu menganggarkan itu untuk 2 kali kebutuhan dukungan. Waktu itu 2 kali dukungan kebutuhan kita adalah 24.395. Kami cuma kali 2. Pada kenyataannya yang datang ke Inhu itu satu pasangan 40.000, yang satu hampir 30.000, yang kami refak 67.000. Disitulah pembengkakan anggaran yang yang kami memang harus mensuitkan dari beberapa anggaran sehingga perseorangan ini harus tetap jalan. Tribuners, itulah bincang-bincang kita dengan Ibu Yeni Mailida, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Kita akan masih banyak bercerita seputar pelaksanaan pilkada di Inhu, terutama dari sisi jalur perseorangan, tapi setelah segmen berikut ini. Assalamualaikum. Dari Bumi Lancang Kuning Riau, saya
Abdurrahman, Komisioner KPU Riau, dan keluarga besar Divisi Data KPU se-Riau mengajak encik-encik, tuan-tuan, puan-puan untuk pakai masker bila keluar rumah. Ini masker saya. Mana masker Mika? Menggunakan masker adalah salah satu bentuk upaya kita dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kalau tak penting betul, gunak di rumah aja. Makacil, bubuhan, dan sanak seberataan, yuk kita pakai masker, terutama ketika kita keluar rumah untuk menghindari penyebaran virus corona. Bapak, Ibu, encik, tuan dan puan, serta saudara sekalian, mari kita gunakan masker pada saat di luar rumah. Macam saya ni, Suhaib. Hai di sanak segalanya, kalau harus keluar rumah, gunakan masker. Jaga jarak. Cocok? Terima kasih ya. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan dimanapun kita berada, jika keluar rumah selalu menggunakan masker. Encik-encik dan puan-puan, jangan lupa pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah demi kesihatan kita bersama. Karena masker saya Untuk memutus penularan COVID-19, mari kita gunakan masker untuk kesehatan kita. Ini maskerku, mana masker saudara? Mari kita cegah penularan COVID-19. Jaga kebersihan dan kalau keluar rumah lupa pakai masker. Saudara-saudara semua, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Jaga kesehatan, jaga jarak, tetap di rumah, sering cuci tangan, gunakan masker. Ini maskerku, mana masker? Baru kota bertuah, kotanya elok banyak dikenal. Mari ikuti anjuran pemerintah agar wabah corona cepat hilang. Iko masker awak, mana masker? Teruntuk kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu. Doa kami menyertai. Tribuners, kita lanjut bincang-bincang dengan Ibu Yeni Mairida, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Masih seputar calon perseorangan, jalur perseorangan ini. Nah, seperti apa antusias masyarakat atau reaksi masyarakat Ibu lihat dalam menyikapi pilkada ini yang diikuti oleh calon perseorangan ini? Kalau dari pengalaman kami yang kami turun melakukan monitoring pada saat vaksi khususnya, kami berharap khususnya masyarakat juga antusias dengan ketika turun mereka welcome datang. PPS kita datang melakukan verifikasi faktual dan kalau yang mendukung ya mereka menyatakan mendukung. Ada sih beberapa yang penolakan dilakukan oleh masyarakat, tapi karena ketidaktahuan. Mereka kira karena memang sekarang pada masa pandemi, mereka kira pendataan yang dilakukan oleh tim untuk bantuan sosial. Padahal kita melakukan verifikasi faktual untuk calon perseorangan. Saya lihat sih hanya beberapa masyarakat yang tidak yang agak antipati atau tidak antusias, tapi dari 14 kecamatan kebetulan sebaran dukungannya itu dari minimal sebaran untuk di INBU itu 8 rata semuanya 14 kecamatan. Masyarakat kita ya mungkin karena memang budaya kita welcome semua. Welcome semuanya. Terus ini kan para calon butuh banyak dukungan ribuan, itu kalau kata 24.000 minimal ya. 24.395. 24.395 tepatnya. Nah, dari verifikasi faktual di lapangan yang telah berlangsung, banyak nggak yang terjadi? Apakah dukungan dipalsukan atau ganda atau seperti apa? Dukungan ganda ada. Ya. Dukungan ganda waktu di tahap pertama itu 6 ribuan. 6 ribuan. Nah, 6 ribuan. Jadi kita membuktikannya pada saat verifikasi faktual perseorangan. Nah, ada namanya di PKPU itu dan di Juknis KPT 82, keputusan 82 tentang pencalonan perseorangan itu, ketika masyarakat itu tidak mereka merasa tidak mendukung atau tidak pernah memberikan dukungan atau memang tidak mau mendukung. Mungkin saja pada saat dilakukan pengumpulan dukungan mereka mendukung, tapi pada saat verfak mungkin saja mereka sudah beralih dukungan, sehingga mereka menyatakan tidak lagi mendukung pasangan A atau B. Nah, ada namanya formulir lampiran BA5, itu pernyataan tidak mendukung. Nah,
itu masyarakat yang kami datangi itu kebanyakan mau mengisi yang namanya formulir lampiran BA5 tadi, karena kalau mereka menyatakan tidak mendukung tapi tidak mau mengisi lampiran BA5, di Verfaknya kami isi keterangannya akhirnya jadi MS, memenuhi syarat. Memenuhi syarat untuk yang pasangan yang kami Verfak tadi. Tapi kalau mau dia mengisi lampiran model BA5 namanya, surat pernyataan tidak mendukung, itu baru nanti menjadi TMS. Oh iya, tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi itu disebut dukungan ganda, bukan disebut dipalsukan. Dipalsukan karena itu masuk ke ranah itu bukan dari KPU. Kalau misalnya mungkin Bawaslu, Gakumdu, nah itu ranahnya Gakumdu dan Bawaslu. Kalau KPU memastikan, dari yang kami Verfak itulah nanti yang bersangkutan mendukung atau memberikan dokumen dukungan waktu itu pada siapa. Hal-hal unik lainnya apa yang Ibu temui di lapangan atau selama perjalanan menjalankan proses untuk jalur perseorangan? Kalau kita jalur partai kan udah biasa gitu kan, mereka kan tinggal menunggu mereka mendaftar. Kalau ini kan memang KPU yang aktif untuk memverifikasi. Yang unik sih karena pertama karena sekarang kan pelaksanaan pilkada pada masa pandemi, ya kan. Nah, salah satu regulasinya yang waktu itu kami mengikuti, PPS kita kan harus dirapid. Karena memastikan PPS ini turun ke rumah itu mereka pertama sehat, tidak menjadi pembawa virus bagi masyarakat yang didatangi. Nah, kami itu harus berkoordinasi menyiapkan APD yang pertama, karena itu kan di awal tidak masuk dalam anggaran kita. APD yang koordinasi yang membuat kita harus prepare secepatnya, itu satu. Yang kedua, bagaimana rapid itu sebelum mereka turun pada tanggal 29 Juni itu mereka turun, mereka sudah dirapid semua dan hasilnya sudah harus keluar. Nah, itu kami yang koordinasi dengan RSUD. Nah, itu sih yang hal unik yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, bagaimana kami dengan RSUD 582 PPS kami dari 194 desa dan kelurahan itu kan ada 3 PPS per desa, itu 582 itu pada tanggal 27 kami waktu itu 27 Juni melaksanakan rapid test serentak. Iya. Jadi bagaimana supaya RSUD juga berupaya supaya bisa semuanya, jadi diambil waktu itu antisipasi salah satunya dilakukan di puskesmas. Nah, karena puskesmas kan tersebar, kalau di Inbu ada 20 puskesmas, PPS kita yang merapat ke sana, dan kami lakukan juga waktu itu penjadwalan sesuai dengan jadwal turunnya dokumen. Nah, dokumen untuk kawan-kawan melakukan Verfak. Nah, itu sih kalau yang uniknya ya kawan-kawan PPS melakukan Verfak pakai facial, masker, sarung tangan. Yang sarung tangan itu sarung tangan plastik, karena mereka kesulitan lah menulis dan gitu kan, tergelincir. Tergelincir. Terus ada juga anjuran supaya kalau bisa, ya namanya masyarakat kita kan ramah-ramah. Kalau bisa, kalau disuruh masuk jangan masuk ke dalam rumah, cukup di teras aja. Nah, itu sih beberapa hal unik lah, karena kita memang pilkada pada masa pandemi ya. Tadi kayak ini sempat menyinggung soal sendiri nih di Riau ini kan yang melaksanakan pilkada dan jalur perseorangan. Jadi akhir konsultasinya ke daerah-daerah lain, KPU provinsi juga, terus kawan-kawan yang ada perseorangan. Itu biasanya dikonsultasikan seperti apa biasanya kalau? Biasanya yang pertama kayak kemarin itu kami pelaksanaan APD ini, maksudnya itu pada masa pandemi, terus bentuk-bentuk misalnya pada saat melakukan verifikasi faktual. Nah kan kalau verifikasi faktual itu sendiri kan ada 3 tahap dalam 14 hari. Selama 14 hari pertama itu door to door, yang kedua itu didatangkan, yang ketiga itu nanti menunggu sampai jam 24. Nah kami kadang nanya bagaimana kalau misalnya koordinator desanya tidak bisa dihubungi. Nah, kadang kami juga koordinasi, atau misalnya bagaimana misalnya rapid test tidak terlaksana, atau misalnya bagaimana kalau ternyata ada yang positif dalam perjalanan atau masyarakatnya yang mungkin terkonfirmasi misalnya positif. Nah, itu kita sih menyiapkan kemungkinan sih lebih kepada mengantisipasi kalau seandainya ada masyarakat yang menolak seperti itu.
bukan pada regulasi ya, tapi lebih kepada karena regulasi kita insya Allah karena salah satu azas penyelenggara itu kan kepastian hukum. Iya. Nah regulasinya insya Allah kita sudah paham, cuman kepada yang mungkin terjadi di lapangan ya kita di sana gimana, gitu. Misalnya bagaimana nanti pada saat proses turun ke lapangan PPS-nya gimana? Lebih kepada teknis sih kita. Terus satu lagi biasanya kan kalau dalam verifikasi ini kan berhubungan dengan pasangan calon dan tim suksesnya kadang-kadang ada, apalagi kalau disuruh ulang gitu ya. Nah, adakah kejadian-kejadian seperti itu yang membuat komunikasinya agak jadi menjadi panas atau gimana itu dengan peserta kalau dengan LO kita sebutnya mission officernya, penghubung partai politik, dalam hal ini gabungan perseorangan dari jalur perseorangan itu setakat ini yang kami tahu itu baik dengan LO maupun pasangan calon itu kita hubungannya baik. Nah kalaupun misalnya ada perbedaan itu lebih kepada memahami regulasi, lebih memahami regulasi. Misalnya mungkin ketika yang tadi saya sampaikan, ketika tidak ditandatangani lampiran BA5-nya itu menjadi MS, ya padahal dia mungkin sudah TMS, atau pada saat ganda, kedua-duanya mereka menyatakan mendukung tapi tidak mau menandatangani lampiran BA5, akhirnya jadi TMS kedua-duanya. Nah jadi seperti itu, Nah lebih kepada mungkin regulasi. Tapi kalau untuk hubungan baik mereka ke kantor, kalau kami sediakan juga waktu untuk konsultasi sehingga bisa diantisipasi lah hal yang tidak diinginkan. Ya, komunikasinya berarti bagus berarti ya. Oke, Tribuners, bincang-bincang kita dengan Yeni Maida, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Saksikan juga wawancara kami di Instagram Tribun Pekanbaru, di Facebook Tribun Pekanbaru, dan juga di YouTube Tribun Pekanbaru Official. Kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Tribuners, kita lanjut lagi bincang-bincang dengan Yeni Maida, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu. Kak Yeni, tahapan yang paling krusial itu kan verifikasi faktual ya. Berarti Bu Yeni sekarang udah lega lah kira-kira. Alhamdulillah, salah satu tahapan penting itu sudah selesai. Selesai ya. Nah setelah ini akan memasuki pendaftaran ya, tanggal 4 sampai 6 September. Nah seperti apa persiapan untuk menjelang ke pendaftaran? Kalau menjelang pendaftaran tanggal 4 dan 6 September, pertama kami sudah melakukan sosialisasi kepada LO ataupun pimpinan partai politik dan LO penghubung dari bakal pasangan calon perseorangan. Terus yang kedua kami juga sudah melakukan FGD, jadi ada beberapa kali FGD dengan sama pesertanya. Tapi kalau di FGD lebih terfokus kepada pimpinan partai politik ataupun LO-nya dan juga bakal pasangan calon yang sudah mendapatkan BA7 dari KPU. Nah, terus juga kami juga sudah dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi sudah menjalin kerjasama atau berkonsultasi terkait pemeriksaan kesehatan. Karena di Inhu rumah sakitnya masih rumah sakit tipe C, ID KPU, ID Inhu menyatakan tidak bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dengan kualifikasi atau kualitas yang disarankan, karena menurut PKPU itu tipe rumah sakitnya adalah tipe A atau yang memang memenuhi standar. Nah akhirnya kami direkomkan melalui ID provinsi. Nanti dalam waktu dekat kami juga akan melaksanakan MOU. Berarti ke Pekanbaru berarti? Iya, ID provinsi dan ID provinsi juga kemarin sudah bersurat ke KPU, kabupaten kota seluruhnya rumah sakit yang dituju adalah ada RSUD Arifin Ahmad. Tanggal 4-6 persiapan dalam waktu dekat juga kami akan melakukan simulasi terkait tanggal persiapan pendaftaran tanggal 4 dan 6. Sehingga nanti semuanya bisa berjalan lancar. Nah tentunya mengikuti protokol kesehatan, nggak bisa lagi seperti kayak dulu orang-orangnya pakai atraksi apa yang becak seperti itu ya. Dalam PKPU 6 itu disampaikan yang ikut pada saat proses pendaftaran hanya pihak terkait. Dalam hal ini misalnya partai politik atau gabungan partai politik yaitu ketua dan sekretaris. Nah di luar itu nggak boleh masuk.
masih terkait dengan jalur perseorangan kayak ini, saya dengar-dengar ada calon perseorangan itu yang nanti tetap akan memakai partai politik. Nah gimana ini? Apa namanya nih? Suara dukungan dari masyarakat tadi gitu seperti ini. Apalagi ini KPU udah susah-susah payah nih kerjanya. Ini gimana ceritanya tuh? Jadi kalau dalam KPU sendiri pada saat pendaftaran itu kan ada dua jalur lah kalau kita menyampaikan. Pertama lewat jalur perseorangan, yang kedua lewat jalur partai politik atau gabungan partai politik. Nah lewat jalur perseorangan apa syaratnya? Keputusan atau berita acara dari KPU Kabupaten Kota kalau yang bersangkutan sudah memenuhi syarat minimal dukungan. Nah kalau yang jalur partai politik apa B1 KWK-nya yang sudah ditandatangani oleh pimpinan partai politiknya sesuai dengan regulasi yang mengatur. Nah kalau KPU sendiri ketika misalnya sudah lewat jalur perseorangan ada pasal 34 di PKPU 1 2020 itu yang dihapus. Pasal 34 itu salah satu bunyinya kalau saya tidak salah ingat itu adalah bakal pasangan calon yang maju lewat jalur perseorangan kalau sudah melewati tahapan verifikasi administrasi tidak lagi bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik lewat untuk jalur partai politik intinya. Nah pasal 34 itu di PKPU 1 2020 dihapus. Berarti artinya ya silahkan saja nanti pada tanggal 4 dan 6 September kalau kami dari yang kami pahami sesuai dengan regulasi silahkan nanti mendaftar tanggal 4 dan 6 ini pilih salah satu. Pilih salah satu, tidak dua-duanya. Tidak bisa dua-duanya. Lewat jalur partai politik berarti apa nanti salah satu persyaratannya yaitu SK dari pimpinan partai politik B1 KWK-nya. Nah kalau dari jalur perseorangan apa syaratnya? BA7 dari KPU yang sudah menyatakan yang bersangkutan sudah memenuhi syarat minimal dukungan dan setara. Gitu ya. Jadi sayang-sayang juga sebenarnya kalau mamanya setelah capek-capek ngumpulin, KPU juga capek verifikasi, tiba-tiba pakai jalur partai politik. Nah. Ya, itu tinggal nanti bagaimana. Ya, KPU no komen lah kalau ya. Tetapi seandainya nih berandai-andai mamanya, kan dia udah dapat surat udah memenuhi syarat dari KPU. Kemudian tiba-tiba daftar pakai dukungan partai politik. KPU kan harus memverifikasi dulu juga ini dukungan dari partai politik. Nah seandainya ini katakanlah nggak lolos ini, apakah bisa dia balik belakang lagi? Kalau yang satu kali, kalau yang kami tahu itu satu kali proses pendaftaran. Contohnya aja kemarin saya baru masih ingat, misalnya dicalonkan, kita masih lihat jalur partai, misalnya dicalonkan lewat partai A, ya kan? Besoknya datang lagi lewat partai B. Nah yang menjadi patokan adalah yang partai A tadi. Nanti perlakuannya kalau untuk perseorangan mungkin kami rasa saya tidak bisa menjawab secara gamblang di sini. Kalau itu kejadian nanti pasti kami akan koordinasi lagi dengan provinsi ataupun KPU RI. Yang penting KPU apa yang diinginkan oleh diikuti ya. Nah kayak ini saya kembali dari yang awal tadi itu soal anggaran tadi ya. Kebetulan kami beberapa minggu lalu beberapa waktu lalu sempat lewat Zoom kita dengan petugas di lapangan di Batang Merana kalau nggak salah. Pesajian ya. Jadi mereka ya namanya daerah pelosok katanya, daerah pelosok, dan itu untuk verifikasi faktual ya memang mereka memakai anggaran sendiri akhirnya karena begitu jauhnya lokasi dan juga untuk menjangkaunya juga perlu butuh transportasi yang harus dibayar. Nah mereka mengeluhkan anggaran ini dan juga katanya mereka sudah mengajukan ini ke KPU gitu. Dan juga katanya ke pemerintah daerah juga katanya. Nah seperti apa masalah anggaran ini? Kalau untuk daerah sulit tadi saya sampaikan, kalau misalnya Pesajian itu masuk dalam daerah sulit. Nah itu ada bantuan transport yang dilebihkan untuk mereka. Mungkin pada saat wawancara bantuan transportnya belum dicairkan untuk yang mereka. Karena ada perbedaan memang kalau yang lain kami misalnya anggarkan 50.000 untuk bantuan transport. Nah kalau untuk daerah Pesajian itu misalnya jadi 75 atau 100 dihitung per harinya. Nah itu nanti di berapa hari target mereka di sana nanti dikali misalnya 7 hari ya kali 7, misalnya 2 ya kali 2. Itu bantuan transportnya. Dan memang yang tadi saya sampaikan, kami memang harus men-switch dari beberapa anggaran. Nah yang paling enak itu men-switchnya yaitu anggaran sosialisasi. Karena sosialisasi ini agak longgar. Kalau yang lain itu kan sudah harus ada, misalnya APK itu udah ada regulasinya, alat peraga kampanyenya. Nah itu yang bisa diambil itu ya dari salah satunya mungkin saya sampaikan
kami ada relawan demokrasi dulu yang kami anggarkan. Nah saat ini relasi itu hilang. Relawan demokrasi kami switchkan anggarannya ke perseorangan. Banyak kejadian seperti itu. Hampir ya untuk daerah-daerah sulit ya hampir bantuan transportnya kita lebihkan, misalnya yang lain 50, yang daerah sulit ini misalnya jadi 75 atau 100. Artinya keluhan mereka itu sudah teratasi sejauh ini? Yang bisa diatasi oleh KPU Inhu setakat ini sesuai dengan kemampuan anggaran. Kalau kita semuanya kita fasilitasi atau kita kabulkan atau yang mereka inginkan, anggaran kita juga tidak mensupport untuk itu. Jadi sebatas yang memang bisa kita bantu dari sisi transportasi ya kita bantu transportasinya. Berarti mereka mengadukan, oh segini anggaran kita terpakai, dan itu yang mereka minta untuk diganti oleh. Kalau ada yang misalnya makanya saya katakan tadi data dan pesajian. Data itu sewa sampan. Itu 1.200.000. Nah itu kita kasih 1.200.000. Terus ada yang ke datai, memang membutuhkan biaya. Saya ingatnya itu sekitar 1 juta kami ganti. Nah asal suratnya dikirimkan ke KPU Inhu dan itu bisa dipertanggungjawabkan, dan memang kita tahu daerah itu daerah sulit. Sulit ya. Berarti masalah anggaran ini sejauh ini teratasi atau perlu perhatian pemerintah daerah lagi atau gimana ya begini? Kalau untuk Verfak selagi yang bisa kami atasi ya kita berupaya mengatasi, yaitu salah satunya relasi kami hilang. Relawan demokrasi itu sebagian anggarannya sudah diswitchkan ke untuk verifikasi faktual perseorangan. Soalnya kami ketika itu waktu Zoom dengan mereka tuh meminta dengan sangat kata-kata seperti itu kata-katanya. Dan kami udah menyampaikan ini ke pemerintah daerah juga katanya. Iya mungkin mereka sampaikan, cuma kan anggaran itu kan difulkan kan udah hibahnya ke KPU. Memang ya kita sih berharapnya daerah-daerah sulit itu waktu itu di awal-awal mungkin tidak ada di Verfak, ternyata ada yang sampai ke sana gitu. Contohnya di pesajian itu. Terus kalau untuk Pasang Celaku ada di Alim. Itu berbatasan tuh dengan Sanglap, berbatasan dengan Provinsi Jambi. Yang mereka harus nyari sinyalnya sampai manjat-manjat pohon. Nah itu kisah-kisah uniknya lah. Ketika mereka harus mengirimkan data, malam ini harus kirim karena diupdate ke KPU Provinsi langsung ke RI. Kami sih mengapresiasi kawan-kawan PPS kakak ini, walaupun mungkin dari sisi transportasi mereka tidak disupport secara maksimal, tapi kerja yang kita memang yang harus menjadi pekerjaan mereka selesaikan. Jadi apresiasi kami yang tinggi untuk kawan-kawan PPS dan PPK sehingga regulasi atau tahapan khususnya Verfak di Inhu bisa berjalan dengan lancar. Itu juga dikatakan oleh Ketua PPK Kota Paranak waktu itu. Walaupun kondisi seperti itu, teman-teman di lapangan tetap semangat dan menjalankan tugas mereka. Ini kayak ini terakhir ini soal sebentar lagi kan sebenarnya 9 Desember udah sekitar 2 bulan lagi sebenarnya efektifnya. Nah, apalagi tantangan terberat dalam pelaksanaan pilkada? Yang masih deg-degan yaitu nanti pada saat pertama 4-6 September ini prosesnya. Ya kita kan tahu masyarakat apalagi pada saat proses pendaftaran apakah masyarakat bisa, mereka kan kadang udah jadi pendukung fanatik nih. Nah, kami ini yang akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam proses penjagaan lah, proses pengamanan. Terus juga nanti pada masa kampanye. Ya, karena kampanye terbuka itu sekarang kan protokol kesehatannya sangat tinggi lah, istilahnya sangat bagaimana supaya penyebaran itu tidak, khususnya Inhu alhamdulillah kan saat ini hanya 4 orang yang terkonfirmasi positif. Kami tidak ingin pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 khususnya di Inhu muncul klaster-klaster baru. Jadi yang menjadi tantangan dari KPU-nya protokol kesehatan, kami juga berharap nanti bakal pasangan calon yang sudah ditetapkan menjadi pasangan calon itu bisa menerapkan pada saat kampanye itu menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Terus menjadi PR sendiri juga bagi KPU Inhu itu adalah partisipasi masyarakat, itu jadi tantangan tersendiri. Pada masa pandemi saja, pada tidak masa pandemi untuk Inhu pada pemilihan bupati dan wakil bupati 2015 kita bukan termasuk ya, yang terendah lah dari 9 kabupaten kota. Ini menjadi
menjadi tantangan bagi KPU Indu sendiri. Juga kami berharap support dari pemerintah daerah dan partai politik sendiri, karena ini bukan PR-nya dari KPU saja, tapi menjadi tanggung jawab bersama, sehingga partisipasi kalaupun tidak di nomor 1, paling tidak target KPU RI 77,5 untuk tingkat partisipasi di Inhu itu bisa melampaui dari 77,5. Nah, karena di 2015 kami di sekitar 57 ya. Iya. Ada 20 ya. ada rentang yang ada lumayan. Rentang dan apalagi sekarang pada masa pandemi, masa pandemi. Nah, itu mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Jadi berharap bakal pasangan calon nanti ketika ditetapkan mereka juga bisa memaksimalkan bagaimana upaya mereka menarik konstituen mereka sehingga datang ke TPS pada tanggal 9 Desember. Kami juga akan memaksimalkan sosialisasi, mengenalkan seluruh pasangan calon kepada masyarakat sehingga 9 Desember nanti seluruh masyarakat Inhu dengan menerapkan protokol kesehatan berbondong-bondong datang ke TPS. Saya kira mungkin ini untuk pilkada kali ini Inhu rakyatnya, masyarakatnya akan berbondong-bondong nih. Semoga. Karena yang jadi calon banyak, jadi cantik. Semoga dalam baliho-baliho katanya perempuan banyak di Inhu. Iya. Yang jelas dari perseorangan udah ada ya. Ibu Rezita. Kemudian kabarnya ada dari 2 lagi dari partai politik, yang diusung partai politik. Iya. Apalagi ketua KPU-nya juga. Semoga. Jadi intinya partisipasi pemilih perempuan lah. Bisa. Artinya perempuan sekarang aware lah terhadap politik ya, gitu kan. Kami berharap juga kalau di 2019 kalau kita lihat tingkat partisipasi perempuan dan partisipasi laki-laki, data kami tingkat partisipasi perempuan yang lebih tinggi dari partisipasi laki-laki. Memang sekarang di pemasaran juga sekarang perempuannya banyak yang disasar gitu. Yang datang ke TPS itu tingkat partisipasinya perempuan yang lebih tinggi di Inhu 2019 kemarin. Mudah-mudahan dengan calonnya juga perempuan, ini juga tingkat partisipasinya lebih meningkat. Nah, ini terakhir kayak ini, apa yang mau disampaikan kepada warga Inhu di pernyataan terakhir dari kayak ini untuk penyelenggaraan perhelatan demokrasi di Inhu awal Desember nanti? Kalau yang kami pasti dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu jadi pemilih yang cerdas. Saya selalu menyampaikan untuk menjadi pemilih yang cerdas, untuk berpartisipasi, cari tahu nanti siapa calonnya, kenali visi misinya, sehingga pada tanggal 9 Desember nanti seluruh masyarakat Indragiri Hulu yang sudah bisa memilih itu datang ke TPS semuanya. Menerapkan protokol kesehatan karena sekarang juga TPS-nya sudah dibatasi hanya 500 per TPS. Jadi jangan khawatir, nanti kita di TPS protokol kesehatannya cukup akan sangat ketat sehingga kita bisa mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Sehingga masyarakat Inhu dari sekarang mulailah berpartisipasi mencari tahu dari mungkin dari berbagai medsos sekarang sudah ada. Kami mengharapkan juga pasangan nanti yang ditetapkan juga berkontribusi memberikan pengetahuan untuk pemilihan sehingga seluruh masyarakat kita bisa datang berbondong-bondong pada tanggal 9 Desember. Terima kasih Kak Yeni. Banyak sekali yang kita dapatkan dari bincang hari ini dan kami berharap tingkat target yang mau dicapai KPU tadi tercapai. Ya, amin. Begitulah Tribuners, bincang-bincang kita dengan Yeni Mairida, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk pelaksanaan pesta demokrasi di awal Desember nanti, yang khususnya inilah pesta demokrasi yang menghadirkan calon perseorangan di Riau untuk tahun ini. Ada 2 calon, menarik untuk kita ikuti. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.